harus miskin. Makanya di dalam masa-masa itu timbul biarawan-biarawan, meninggalkan semuanya, hanya pakai jubah dan hidup di biara. Banyak seperti itu. Mereka melepaskan, memiskinkan dirinya karena menurut mereka kalau kaya tidak rohani. Dan itu juga sampai sekarang masih ada juga menjadi konsep buat orang-orang Kristen saat ini. Saya nggak mau kaya, kalau kaya kan susah masuk surga, kata Tuhan Yesus. Jadi biar aja saya miskin seperti ini. Kalau orang bilang biar miskin tahu senang sa, artinya biar miskin yang penting senang. Ada gitar nyanyi-nyanyi ya sudah, nggak gitu aja. Senang yang penting senang, ada pesta dansa. Iya, Pak Jeffrey, seperti itu. Tapi satu sisi juga belakangan ini ada namanya teologi kemakmuran yang menyatakan bahwa kalau seorang menjadi seorang Kristen, maka dia pasti berhasil, kaya, nggak pernah sakit, tolak pisau operasi, tolak meja operasi dan sebagainya. Saudara ingat kan kalau dibilang tolak pisau operasi dan sebagainya itu kira-kira perkataan siapa di gereja lama ya? Tolak pisau operasi, tolak apalagi pisau roti, tolak segala macam pisau ditolak. Apakah seperti itu? Dan ini konflik. Ada teologi kemiskinan, ada teologi kemakmuran. Nah sekarang ini sama-sama teologi loh. Dan basis di Alkitabnya ada basis di Alkitabnya. Nah kalau kita tidak mengerti hal ini dengan benar, kita bisa salah. Dan kalau kita salah, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Tuhan yang gak pernah salah, kita salahkan. Padahal yang salah ada diri kita sendiri. Kita bilang, Tuhan, saya ini sudah miskin untuk Tuhan. Kok saya udah miskin untuk Tuhan? Atau Tuhan, saya ini musiknya kaya, tapi kok nggak kaya-kaya? Katanya Tuhan memberkati saya. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Dan karena itu, kembali lagi, kita harus belajar dari firman Tuhan. Apa konsep kesuksesan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk mengetahui hal ini, kita harus kembali kepada masa-masa ketika manusia diciptakan. Karena seluruh konsep yang benar tentang manusia dan kehidupannya ada di dalam masa penciptaan. Karena sesudah masa penciptaan, karena pada masa penciptaan manusia diciptakan sangat sempurna, dan hanya karena dosa sesudah itu kemudian manusia mengalami berbagai macam masalah. Tetapi untuk kita melihat yang benar, kita harus balik lagi ke belakang. Dan inilah yang tadi saya singgung, disitulah adalah fitrahnya kita. Artinya fitrah manusia dalam konteks kekristenan, dalam iman kita bukan seperti bayi yang baru lahir yang tadi saya sampaikan yang berasal dari konsep saudara kita, tetapi fitrah yang benar menurut firman Tuhan bagi manusia adalah ketika dia diciptakan pada waktu awal banget, bukan pada waktu bayi baru lahir. Karena bayi pada waktu lahir kita percaya, kita mengimani sudah membawa dosa dari orang tuanya. Seperti itu. Nah, kita belajar lagi dari firman Tuhan. Balik lagi ke awal kitab Kejadian untuk mempelajari apa sih konsep kesuksesan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Tolong Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Saya bacakan, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28, Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, apakah pada saat itu di dalam kelimpahan atau di dalam kekurangan? Di dalam kelimpahan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, sebelum Tuhan menciptakan manusia,
Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dalam kelimpahan, supaya di dalam kelimpahan itu manusia kemudian bisa hidup. Makanya manusia diciptakan pada hari terakhir, karena pada awalnya Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk mendukung hidup manusia yang berkelimpahan. Oke? Karena bahkan Alkitab menyatakan bahwa manusia berkuasa atas segala sesuatu, bahkan terhadap bumi dan binatang-binatang lain. Yang di dalam bumi itu notabene ada kekayaan-kekayaan yang tersimpan. Dan Alkitab menceritakan dengan spesifik bahwa di dalam bumi, di bawah Taman Eden, ada mengandung emas. Kita buka. Kejadian 2 ayat 10. Ini supaya kita mengerti. Kejadian 2 ayat 10. Kejadian 2 ayat 10 saya baca. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat 11. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Ayat 12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berbedolah dan batu krisopras. Jadi bahkan dengan spesifik Alkitab menyatakan bahwa Taman Eden di mana manusia tinggal, di bawahnya mengandung emas. Bahkan emas itu adalah emas yang baik. Bahkan selain emas ada batu-batu berharga yang ada dalam situ. Artinya kita belajar satu prinsip yang pertama. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia di dalam kelimpahan. Tuhan menciptakan manusia dengan semua kekayaan yang ada yang bisa Tuhan sediakan untuk manusia, termasuk harta kekayaan. Itu semua Tuhan ciptakan untuk manusia. Sehingga kalau dari konsep ini kita pelajari bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud untuk manusia hidup miskin. Amin? Amin? Siapa yang mengamini hal ini? Angkat tangan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup miskin. Tetapi Tuhan mempunyai maksud bahwa seluruh manusia yang diciptakan oleh Dia hidup dalam kekayaan yang disediakan Tuhan bagi dia. Amin? Amin? Amin dulu dong. Ini kalau nggak amin, susah. Karena kalau kita masih berpikir bahwa kekayaan, kemiskinan itu rohani, sampai mati kita akan hidup miskin. Oke? Mengerti? Ini prinsip pertama. Artinya apa? Tuhan mau manusia hidup berlimpah. Hidup berlimpah. Dan kekayaan itu berasal dari Tuhan. Kekayaan itu bukan berasal dari setan. Tidak ada yang negatif dengan kekayaan. Karena kekayaan diciptakan Tuhan untuk manusia. Sehingga kalau kita baca dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab adalah orang-orang kaya. Abraham dikatakan sangat kaya. Anaknya Ishak lebih kaya lagi. Yakub juga orang kaya. Ayub juga, walaupun dia kemudian mengalami penderitaan, tetapi dia disebut Alkitab sebagai orang yang sangat kaya. Jadi di dalam konteks ini, memiliki harta kekayaan bukan sesuatu yang salah. Karena semua harta kekayaan yang Tuhan ciptakan memang itu dimaksudkan untuk menjadi milik manusia. Amin? Itu prinsip yang pertama. Jadi Tuhan memang menghendaki supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Tetapi ini yang menarik. Kekayaan yang Tuhan sediakan untuk manusia, ini prinsip kedua, itu di dalam bentuk penyediaan. Saya ulangi, kekayaan yang Tuhan siapkan untuk manusia itu di dalam bentuk penyediaan. Artinya, sebagai contoh tadi saya menyatakan bahwa Tuhan menciptakan emas di bawah Taman Eden. Emas itu adanya di dalam tanah. Artinya, untuk mengambil emas itu menjadi milik manusia, maka manusia harus menggali tanah itu terlebih dahulu. Oke?
Jadi walaupun Tuhan memang menciptakan manusia di dalam kelimpahan, tetapi apa? Tetapi itu dalam bentuk penyediaan, dan manusia harus berusaha sebelum kekayaan itu menjadi milik manusia. Oke? Kita baca. Ini prinsip kedua, kita ulangi lagi di Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, tolong dibuka lagi Andi. Kita cuma main di ayat-ayat ini saja, karena ini ayat-ayat yang paling awal tentang manusia dan semua prinsip tentang kehidupan manusia ada di situ. Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, artinya usahakan itu jadi milikmu. Kemudian berkuasalah atas ikan-ikan, dan ayat-ayat selanjutnya. Artinya ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam kelimpahan yang disediakan, tetapi Tuhan juga menciptakan manusia untuk berkuasa. Berkuasa itu artinya apa? Berkuasa itu adalah hak untuk memerintah. Oke? Tolong camkan kata-kata saya. Tuhan menciptakan manusia di dalam kelimpahan, dan Tuhan menghendaki manusia untuk hidup dalam kelimpahan. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, Tuhan menciptakan manusia dengan wewenang, dengan otoritas. Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa. Apa artinya berkuasa? Berkuasa artinya hak untuk memerintah. Apa artinya hak untuk memerintah? Hak untuk memerintah artinya hak untuk mengingini segala sesuatu, hak untuk mengingini sesuatu, dan punya kemampuan untuk mendapatkan apa yang diingini. Saya ulangi, hak untuk memerintah adalah hak untuk mengingini sesuatu. Contoh ya, saya perintah anak saya, Sharon, belajar. Itu artinya saya menginginkan supaya Sharon belajar. Jadi perintah itu keluar dengan basis keinginan. Oke? Tetapi di dalam kekuasaan dalam hal ini artinya selain mengingini, tetapi Tuhan juga memberikan kemampuan supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Sampai di sini mengerti ya? Tadi saya bilang Sharon tidur. Saya mau Sharon tidur, tapi saya punya power untuk membuat Sharon harus tidur. Kalau Sharon nggak tidur, ya tahu sendiri. Misalnya seperti itu, bisa dihukum dan sebagainya. HP-nya bisa disita misalnya, kebanyakan main HP nih, HP-nya disita. Saya punya kemampuan untuk melakukan itu terjadi. Itu namanya adalah hak untuk memerintah. Itu namanya adalah kuasa yang diberikan kepada Tuhan untuk manusia. Sehingga kita bisa simpulkan adalah, pertama, prinsip pertama, Tuhan menyediakan segala kelimpahan dan kekayaan untuk menjadi milik kita, untuk kita nikmati, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Kedua, Tuhan mengkaruniakan kepada kita rasa keinginan. Dan bukan itu saja, Tuhan juga mengaruniakan kemampuan kepada kita supaya apa yang kita inginkan itu bisa dipenuhi. Artinya, ada emas, tapi kita harus menggali. Artinya, untuk mendapatkan emas itu, maka kita harus mengeksplor semua kemampuan kita supaya emas itu menjadi milik kita. Oke? Di dalam hal ini, konsep kekristenan tentang kesuksesan artinya itu harus diusahakan. Harus diusahakan. Tidak pernah Tuhan mengirimkan, kecuali beberapa hal yang spesial, malaikat untuk membawa nasi dengan sendok ke dalam mulut kita. Tetapi kita harus mengusahakan hal itu. Makanya, maaf, saya tidak setuju dengan hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa bekerja adalah produk dosa. Itu bukan konsep Alkitab. Karena sejak awal manusia diciptakan untuk bekerja. Kita lihat. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, terus ke bawahnya. Ke bawah lagi. Oke, salah saya. Wah, ini sudah di Alkitab saya. Bentar.
Oke, saya miss ayatnya. Oke, ayatnya saya lupa tempatnya, maaf ada di sini tapi kita cepat saja. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahakan taman itu. Jadi sebelum jatuh di dalam dosa, manusia Tuhan ciptakan untuk mengusahakan bekerja. Karena Tuhan adalah pribadi yang bekerja. Karenanya manusia juga menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita supaya kita juga menjadi makhluk yang bekerja. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa bekerja adalah produk dosa. Yang benar adalah mencari nafkah adalah produk dosa. Mengerti bedanya? Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan pertama sekali, mereka sudah diberi tugas untuk bekerja, mengusahakan taman. Tetapi bukan di dalam konteks mencari nafkah. Sesudah manusia jatuh di dalam dosa, barulah keluar kutuk terhadap tanah dan sebagainya. Dan dikatakan bahwa manusia harus berjeri lelah sebelum mendapatkan sesuatu dari tanah itu. Jadi mencari nafkah iya, itu adalah produk dosa. Tetapi untuk bekerja secara keseluruhan, itu juga sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah prinsip yang kedua. Jadi prinsip pertama adalah Tuhan menyediakan kelimpahan untuk manusia. Tapi yang kedua, Tuhan juga